India dalam beberapa tahun terakhir telah semakin agresif memperluas pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik, sebuah wilayah yang kini menjadi titik panas persaingan geopolitik global, khususnya antara kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan India sendiri. Keputusan terbaru India untuk mengirimkan kapal perang canggih ke Asia Tenggara, termasuk kapal penghancur misil berpemandu korvet dan frigat siluman, merupakan langkah strategis yang mencerminkan ambisi New Delhi untuk tidak hanya menjaga keamanan maritim, tetapi juga memperkuat posisi sebagai salah satu pilar utama keamanan regional. Dalam operasi ini, India tidak hanya mengunjungi Filipina untuk melakukan latihan gabungan, tetapi juga menggelar latihan bersama Angkatan Laut Singapura, yang terkenal memiliki kemampuan teknologi dan pertahanan laut yang maju di Asia Tenggara. Hal ini jelas bukan sekadar manuver militer biasa, tetapi bagian dari strategi besar yang bertujuan membangun jaringan kemitraan keamanan maritim dengan negara-negara ASEAN di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan. Pengiriman kapal penghancur misil berpemandu menunjukkan niat India untuk memproyeksikan kekuatan militer di luar kawasan Samudra Hindia, memperluas radius operasi mereka hingga ke jantung Asia Tenggara. Kapal jenis ini memiliki kemampuan serangan jarak jauh, pertahanan udara yang mumpuni, dan teknologi peperangan elektronik yang modern, sehingga dapat berfungsi sebagai deteren bagi pihak-pihak yang mencoba mengganggu stabilitas kawasan. Korvet yang dikirimkan memiliki kelincahan tinggi untuk operasi jarak dekat dan patroli, sementara frigat siluman dilengkapi dengan teknologi pengurangan jejak radar membuatnya lebih sulit dideteksi oleh lawan. Kombinasi ketiga jenis kapal ini menandakan bahwa India tidak hanya ingin tampil secara simbolis, tetapi siap berpartisipasi dalam operasi keamanan nyata bersama mitra-mitra regional. Langkah India ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik di Laut Cina Selatan, di mana Tiongkok telah meningkatkan kehadiran militernya dengan membangun pulau buatan, memasang fasilitas militer, dan melakukan patroli intensif di wilayah yang juga diklaim oleh negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Sementara negara-negara ini berusaha memperkuat kemampuan pertahanannya, mereka juga mencari mitra strategis yang dapat membantu menyeimbangkan dominasi Tiongkok. India dengan armada laut yang terus berkembang dan pengalaman patroli anti pembajakan di Samudra Hindia menawarkan alternatif kemitraan yang tidak hanya berbasis kekuatan militer, tetapi juga kepentingan bersama dalam kebebasan navigasi dan perdagangan maritim yang aman. Kunjungan kapal perang India ke Filipina memiliki arti strategis tersendiri. Filipina adalah salah satu negara ASEAN yang paling vokal dalam menentang klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan, khususnya setelah putusan arbitrase internasional pada tahun 2016 yang memenangkan Manila. Namun, meski memiliki legitimasi hukum internasional, Filipina kerap kesulitan menegakkan klaimnya karena keterbatasan militer. Kehadiran India di pelabuhan-pelabuhan Filipina dan latihan bersama angkatan laut mereka memberi sinyal kuat bahwa Manila tidak sendirian dalam menghadapi tekanan Tiongkok. Selain itu, India juga bisa memperluas kerjasama dalam transfer teknologi militer, penjualan persenjataan, dan pertukaran intelijen maritim. Sementara itu, latihan bersama Angkatan Laut Singapura juga memiliki bobot strategis yang signifikan. Singapura, meskipun negara kecil, memiliki salah satu angkatan laut tercanggih di Asia dengan kapal perang berteknologi tinggi, sistem radar modern, dan kemampuan peperangan elektronik yang canggih. Kolaborasi India-Singapura bukan hanya memperkuat interoperabilitas kedua angkatan laut, tetapi juga membangun sinergi strategis dalam menghadapi ancaman non-tradisional seperti pembajakan, penyelundupan, dan terorisme maritim. Lebih jauh lagi, hubungan ini memperkuat jaringan diplomasi pertahanan yang menjadi ciri khas kebijakan luar negeri Singapura, yakni membangun hubungan baik dengan semua pihak demi stabilitas kawasan. Keputusan India untuk memproyeksikan kekuatan di Asia Tenggara tidak terjadi secara mendadak. Selama 1 dekade terakhir, New Delhi telah mengadopsi kebijakan Act East, sebuah pengembangan dari kebijakan Look East yang dimulai pada 1990-an.
Act East mendorong hubungan ekonomi, budaya, dan keamanan yang lebih erat dengan negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara, serta memperkuat keterlibatan India dalam forum-forum regional seperti ASEAN Defense Ministers Meeting Plus, ADMM Plus. Pengiriman kapal perang ini bisa dilihat sebagai implementasi nyata dari kebijakan tersebut, mengirim pesan bahwa India siap menjadi kekuatan keamanan yang aktif di kawasan, bukan hanya pengamat pasif. Selain itu, ada konteks yang lebih luas, yaitu persaingan geopolitik di Indo-Pasifik. Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India adalah bagian dari Forum Quadrilateral Security Dialogue, QUAD, yang sering dianggap sebagai upaya menyeimbangkan pengaruh Tiongkok. Walaupun QUAD secara resmi bukan aliansi militer, kegiatan seperti latihan gabungan, patroli bersama, dan pertukaran teknologi pertahanan semakin sering dilakukan. Kehadiran kapal perang India di Asia Tenggara sejalan dengan kepentingan QUAD untuk menjaga jalur perdagangan maritim utama tetap terbuka, mengingat lebih dari sepertiga perdagangan global melewati Laut Cina Selatan. Secara ekonomi, langkah ini juga memiliki dimensi strategis. India mengandalkan perdagangan laut untuk impor energi dan ekspor barang manufaktur. Jalur pelayaran melalui Selat Malaka dan Laut Cina Selatan adalah urat nadi perdagangan tersebut. Dengan memperkuat hubungan pertahanan dengan negara-negara di sepanjang jalur itu, India secara tidak langsung melindungi kepentingan ekonominya sendiri. Latihan gabungan juga memungkinkan India memetakan titik-titik kritis, mengumpulkan intelijen maritim, dan memahami pola patroli negara lain, yang semuanya berguna untuk perencanaan strategis jangka panjang. Namun, langkah India ini tidak akan lepas dari perhatian Beijing. Tiongkok kemungkinan akan menafsirkan kehadiran kapal perang India di Asia Tenggara sebagai bagian dari upaya mengelilingi Tiongkok dengan kemitraan militer. Meski yang India dan Tiongkok sama-sama capai anggota BRICS dan memiliki hubungan perdagangan yang signifikan, hubungan mereka di bidang keamanan sering tegang, terutama setelah bentrokan perbatasan di Himalaya pada tahun 2020. Penguatan hubungan pertahanan India dengan negara-negara yang memiliki sengketa dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan bisa memicu reaksi keras, baik berupa retorika diplomatik maupun peningkatan patroli militer Tiongkok di wilayah yang sama. Kalau kamu mau, saya bisa lanjutkan bagian kedua, sekitar 900 kata lagi yang akan membahas reaksi negara-negara ASEAN lain, dampaknya bagi keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik, potensi eskalasi, hingga perhitungan strategis jangka panjang India. Keputusan India mengirimkan kapal perang ke Asia Tenggara yang meliputi kapal penghancur misil, korvet, dan frigat siluman tidak hanya merupakan langkah militer biasa, tetapi juga bagian dari strategi besar yang terukur dalam memperluas pengaruh di kawasan Indo-Pasifik. Dalam konteks geopolitik modern, langkah ini mencerminkan kesadaran India akan pentingnya Asia Tenggara sebagai jalur vital perdagangan internasional, arena kompetisi kekuatan besar, dan wilayah yang syarat dengan sengketa teritorial, terutama di Laut Cina Selatan. Dengan mengirimkan kekuatan tempur ke Filipina dan menjalin latihan bersama Angkatan Laut Singapura, India secara eksplisit menunjukkan bahwa ia ingin terlibat secara langsung dalam dinamika keamanan regional, tidak hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai aktor yang berperan aktif membentuk tatanan keamanan bersama. Filipina sendiri adalah negara yang sangat strategis bagi India. Sebagai negara kepulauan yang berada di jalur antara Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik, Filipina merupakan titik penting dalam rantai keamanan maritim Asia. Hubungan India dengan Filipina semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah meningkatnya ketegangan antara Filipina dan Tiongkok terkait sengketa maritim. Dengan mengirimkan kapal perang, India memberikan sinyal bahwa ia siap mendukung Filipina dalam memperkuat kemampuan pertahanannya, sekaligus mengirim pesan politik yang jelas kepada Beijing bahwa Asia Tenggara bukanlah wilayah yang akan ia biarkan dikuasai sepihak. Latihan bersama dengan Angkatan Laut Singapura juga tidak kalah pentingnya. Singapura adalah pusat logistik dan keuangan di Asia, serta salah satu mitra pertahanan paling modern di ASEAN. Latihan ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan interoperabilitas militer,
tetapi juga mempererat hubungan diplomatik dan strategis antara India dan Singapura. India menyadari bahwa untuk mendapatkan pijakan kuat di Asia Tenggara, ia memerlukan dukungan dari negara-negara yang memiliki peran signifikan dalam arsitektur keamanan regional. Keterlibatan India di kawasan ini juga sejalan dengan strategi Act as Policy yang dicanangkan oleh pemerintah India, di mana New Delhi berupaya memperluas hubungan ekonomi, diplomatik, dan keamanan dengan negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Kebijakan ini tidak hanya didorong oleh kebutuhan ekonomi Al-Ghairi, tetapi juga oleh urgensi keamanan mengingat semakin dominannya pengaruh Tiongkok di wilayah tersebut. Dengan menempatkan kekuatan maritimnya di Asia Tenggara, India berharap dapat menjadi penyeimbang kekuatan di kawasan, mencegah terjadinya monopoli kekuasaan oleh satu pihak, dan menjaga kebebasan navigasi yang sangat penting bagi perdagangan global. Dari perspektif militer, pengiriman kapal perang ini membawa banyak manfaat bagi India. Pertama, ini memberikan kesempatan bagi Angkatan Laut India untuk beroperasi di lingkungan maritim yang kompleks dan menantang, sekaligus menguji kemampuan tempur kapal-kapal modernnya di perairan asing. Kedua, keberadaan kapal perang India di Asia Tenggara meningkatkan kemampuan respon cepat terhadap potensi krisis atau bencana alam di kawasan. Ketiga, ini membuka peluang bagi India untuk memperluas jaringan intelijen maritim dan pertukaran informasi dengan negara-negara ASEAN yang akan memperkuat keamanan perbatasannya sendiri di Samudra Hindia. Namun, langkah ini juga tidak lepas dari risiko. Beijing kemungkinan besar akan melihat langkah India ini sebagai tantangan terhadap pengaruhnya, terutama di Laut Cina Selatan. Hal ini bisa memicu ketegangan baru antara India dan Tiongkok, yang sebelumnya telah bersitegang di perbatasan Himalaya. Meski demikian, India tampaknya siap menerima risiko tersebut demi memastikan bahwa ia memiliki suara dalam menentukan masa depan keamanan kawasan. Lebih jauh, kehadiran India di Asia Tenggara juga membuka peluang untuk kerjasama ekonomi yang lebih dalam. Negara-negara ASEAN yang melihat India sebagai mitra alternatif selain Tiongkok dan Amerika Serikat akan cenderung menyambut kehadiran ini. Kerjasama maritim seringkali menjadi pintu masuk bagi proyek-proyek infrastruktur, perdagangan, dan investasi, sehingga keuntungan yang dihasilkan tidak hanya bersifat militer, tetapi juga ekonomi. Dari sisi domestik, langkah ini juga menguntungkan citra pemerintah India di mata rakyatnya. Di tengah tantangan politik dan ekonomi dalam negeri, menunjukkan peran aktif di panggung internasional memberi kesan bahwa India adalah kekuatan besar yang mampu mempengaruhi dinamika global. Hal ini juga sejalan dengan ambisi India untuk diakui sebagai kekuatan maritim utama, sejajar dengan negara-negara besar lainnya. Tidak kalah penting adalah aspek simbolisnya. Kapal penghancur misil, korvet, dan frigat siluman bukan hanya sekadar platform tempur, tetapi juga simbol kemajuan teknologi pertahanan India. Menunjukkan kapal-kapal ini di perairan internasional adalah cara India untuk memamerkan kemampuannya dan meyakinkan negara-negara mitra bahwa ia adalah mitra yang andal dan modern. Secara historis, keterlibatan India di Asia Tenggara bukanlah hal baru. Sejak zaman kuno, India telah memiliki hubungan dagang, budaya, dan politik dengan kawasan ini. Jejak pengaruh India dapat dilihat dari bahasa, seni, dan agama di beberapa negara ASEAN. Namun, dalam konteks modern, hubungan ini harus diperkuat kembali melalui strategi yang relevan dengan tantangan masa kini. Dan pengiriman kapal perang adalah salah satu cara paling langsung untuk menunjukkan komitmen tersebut. Kedepan, langkah India ini berpotensi menjadi bagian dari pola yang lebih besar. Jika pengiriman kapal perang dan latihan bersama ini berjalan sukses, kemungkinan besar India akan meningkatkan intensitas dan frekuensi keterlibatannya di Asia Tenggara. Ini dapat mencakup lebih banyak latihan multilateral, penempatan sementara kapal perang di pelabuhan-pelabuhan ASEAN, atau bahkan pembentukan mekanisme keamanan maritim bersama. Namun, India juga harus berhati-hati untuk memastikan bahwa keterlibatannya tidak dipersepsikan sebagai upaya dominasi. Kunci keberhasilan strategi ini terletak pada kemampuannya untuk membangun kepercayaan, menghormati kedaulatan negara-negara ASEAN,
dan memberikan manfaat nyata bagi keamanan dan stabilitas kawasan. Dalam dunia yang semakin multipolar, langkah India ini menandai babak baru dalam sejarah hubungan India-ASEAN. Dengan memadukan kekuatan militer, diplomasi, dan ekonomi, India berusaha menempatkan dirinya sebagai mitra strategis yang tidak hanya hadir ketika ada masalah, tetapi juga aktif membangun masa depan kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Tantangan akan selalu ada, baik dari kompetitor seperti Tiongkok maupun dari dinamika internal ASEAN sendiri. Namun, jika India mampu mempertahankan konsistensi dan komitmennya, ia berpeluang besar menjadi kekuatan yang disegani di Asia Tenggara, sekaligus memperkuat posisinya di panggung Indo-Pasifik yang semakin strategis. Dengan kata lain, kehadiran kapal perang India di Asia Tenggara hari ini bisa jadi akan dilihat di masa depan sebagai salah satu langkah paling penting dalam membentuk tatanan geopolitik kawasan untuk dekade-dekade mendatang.